Ibadah perayaan Malam Natal GKPI Padang Bulan, hari Rabu, 24 Desember 2025, pukul 19 WIB. Mari datang dan rayakan Natal dengan penuh syukur. Kristus telah lahir bagi kita. Demi kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bersama, kami mengimbau seluruh jemaat untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, demi menjaga keamanan ibadah, kami mohon dengan hormat agar jemaat tidak membawa ransel atau tas berukuran besar ke dalam ruang ibadah. Barang bawaan secukupnya sangat membantu menciptakan suasana ibadah yang aman dan nyaman bagi kita semua. Kedua, untuk menjaga kehusyukan dan kesakralan ibadah Natal, kami mengimbau jemaat untuk tidak makan di dalam ruang gereja selama ibadah berlangsung. Ketiga, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Keempat, demi kenyamanan dan kesehatan bersama, kami mengingatkan bahwa selama ibadah berlangsung, area gereja merupakan kawasan bebas rokok. Kelima, guna membantu kelancaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan di sekitar area gereja, kami mengimbau jemaat untuk menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan bila memungkinkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama jemaat sekalian. Kiranya ibadah malam Natal ini berjalan dengan tertib, hikmat, dan penuh sukacita, sehingga kita semua dapat merasakan kehadiran Kristus, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sampai jumpa di ibadah malam Natal GKPI Padang Bulan, 24 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Minggu kita pada hari ini adalah Advent keempat dengan tema Allah melawat umatnya. Sebelum kita masuk ibadah kebaktian kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 27 ayat 1 tambah ayat 5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan perserah di bumi yang memerintah dunia, teruna negara yang tua yang mengucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri, bertunaskan keselamatan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucapkan syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, untuk melepaskan kami dari genggaman iblis, dosa dan maut. Tolonglah kami untuk mengenali dan menyambut Dia Raja yang telah datang dan harus disembah oleh semua umat manusia di dunia ini. Kami mohon kepadamu, terangi dan kuasailah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu yang memerdekakan kami untuk mengabdi kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 124 ayat 1 dan ayat 2. Saat ini kau perlu Tuhan, di saat ini kau perlu jangkar. Haruslah kau menambahkannya pada batu karang. Dialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya.
Janganlah diam, haruslah kau teguh berpaut pada batu karang. Dialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Aku yakin, aku terpaut pada batu karang. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Advent keempat diambil dari Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Marilah kita baca secara bergantian. Di ayat terakhir kita baca bersama. Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang anak belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hatinya atasmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya, serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Tuhan Pasti Sanggup. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang perjalanan hidup kita sering melakukan kesalahan, berbuat dosa, menyakitkan hati teman, saudara, bahkan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, pada saat sore hari ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan, memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan yang kita buat. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan kami, agar senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 126, ayat 1 tambah ayat 3. Sumber hidup baka, layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya.
firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 242 ayat 1 dan ayat 2. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan salju, cara Tuhan mengasihiku. Tuhan lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Dalam nyawa seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga lapang harapanku. Hidupku tentram, ku nikmati padu, cara Tuhan mengasihiku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi, Aku Percaya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah kita pada minggu hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke-79. Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai 79, demikian tertulis di sana. Nyanyian pujian Zakaria. Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk melawat dan membebaskan umat-Nya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita
dan mengingat perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Sampai sedemikian jauh teks khotbah kita pada sore hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Benediktus ini sendiri, ini disebut Benediktus, nyanyian pujian Zakaria ini, setidaknya kita harus mundur sedikit kepada konteks mengapa lagu ini atau lagu pujian ini muncul. Ya, kalau kita membaca Injil Lukas dari awal pasal yang pertama, kita tahu konteksnya bahwa pada saat itu Raja Herodes menjadi raja atas Judea, dan di sana ada seorang imam yang bernama Zakaria. Imam Zakaria menikah dengan seorang keturunan Harun dan namanya adalah Elisabet. Ya. Mereka tidak mempunyai anak. Mereka tidak mempunyai keturunan karena Elisabet mandul dan juga mereka berdua sudah lanjut usianya. Kita bisa bayangkan, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya dua orang ini sepanjang masa kebersamaan mereka pastilah doanya enggak putus-putus soal Tuhan, berikanlah kami keturunan. Sebab dalam tradisi pada waktu itu tidak berketurunan itu bukan hanya tidak beruntung, bukan, aib. Itu dianggap seperti kutukan juga. Ya. Maka nanti Anda bisa baca di dalam Injil Lukas ketika Elisabet tahu dia mengandung, dia bilang, akhirnya Tuhan mengangkat aib itu daripadaku. Ya. Dua orang ini di sepanjang perjalanan kehidupan berumah tangganya tidak putus-putusnya berdoa kepada Tuhan supaya mereka mendapatkan keturunan. Tentu doa itu ada akhirnya juga. Kapan kira-kira doa ini berhenti? Ketika kedua orang ini merasa, it's over lah ya, sudah nggak mungkin. Usia sudah terlalu tua, berharap dengan istri yang mandul dari tadi masih bisa didoakan. Gitu. Tuhan berikan mukjizatmu, Tuhan berikan karunia. Tetapi dengan usia orang biasanya nggak mau melawan akal budinya. Betul ya? Karena itu sudah soal logis atau enggak. Orang yang sudah punya usia begitu lanjut, apakah mungkin mendapatkan keturunan? Ini sepertinya adalah pengulangan dari apa yang terjadi pada Abraham sebenarnya. Abraham juga justru ketika dia sudah kehilangan harapan, maka Allah menunjukkan janjinya kepada Abraham. Apa respon Abraham? Gak percaya juga.
Respon istrinya lebih sadis lagi. Ketika dibilang engkau akan mendapatkan keturunan, Sarah tertawa. Ya kan seperti ketawa ngejek dia. Gitulah ya. Gitu. Gak yakin. Ya. Dan pada saat doa Zakaria dan Elisabet sudah berhenti, ketika itu Allah mengutus malaikat yang bernama Gabriel untuk mengatakan kepada mereka, kepada Zakaria, Zakaria, doamu telah dikabulkan, istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes. Zakaria menunjukkan respon ketidakpercayaan kembali dengan argumentasi logis tadi. Ya. Bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua. Ya kan? Logikanya jalan nih. Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ketika ketidakpercayaan Zakaria muncul, ketidakpercayaan itu pula yang menyebabkan kemudian Zakaria menjadi bisu. Dan menurut saya juga tuli. Walau di dalam teks agak terpisah dia. Nanti di ayat selanjutnya ada dikatakan orang-orang berkomunikasi dengan dia dengan bahasa isyarat. Orang ini dibisukan dan ditulikan. Karena ketika dia diberi berita besar, berita sukacita dari Tuhan, orang ini bukannya percaya, tetapi mulutnya enggak mau diam. Pelan-pelan coba kita ikuti ya. Orang ini bukannya mengaminkan, bukannya langsung bersyukur, bukannya bilang, oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetapi dia datang dengan pikirannya dan dia bilang, apa-apaan ini, udah tua ini bos, istri pun udah tua. Argumentasi logis main di sini. Anda bisa menyalahkan Zakaria? Kalau saya sih nggak berani. Ya, kawan. Tetapi malaikat Allah di sini menghitung itu sebagai sesuatu yang tidak pantas dan teks mengatakan karena itulah Zakaria kemudian dibuat bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai nanti akhirnya dia melihat sendiri apa yang dia tidak percayai. Sebetulnya bukan ini yang paling utama daripada teks ini, terutama pada tema yang diberikan oleh gereja kita. Tapi saya tidak bisa menahan diri untuk berhenti dulu di sini. Karena menurut saya poin ini menjadi penting juga. Saudara-saudara, masa yang sekarang kita hidupi ini juga adalah masa yang begitu sibuk sebenarnya ya. Bising. Bising di mana? Kita sibuk dengan media sosial kita, lalu kebisingan-kebisingan terus bermunculan di sana ya. Dan informasi-informasi di situ hampir tanpa filter dan semua informasi masuk, yang benar masuk, yang salah masuk, yang abu-abu masuk, semua pikiran masuk, bising. Bising enggak sih? Atau cuma saya aja yang merasa begitu? Tapi kita tetap buka juga tuh. Kebisingan di media sosial yang begitu terbuka, sadar enggak bahwa sebetulnya juga fenomena itu membawa satu hal yang cukup berbahaya kalau tidak dicermati dengan hati-hati. Apa itu? Semakin sumirnya apa yang disebut sebagai kebenaran. Semakin relatif semuanya. Mana yang betul? Tergantunglah. Tergantung apa? Tergantung perspektif orang yang ngomong. Tergantung apa? Tergantung logika yang dibangun. Tergantung apa? Tergantung argumentasi yang Anda bisa kemukakan.
Lalu kepercayaan Zakaria di sini pun sekarang dia mau gantungkan pada logika yang bisa dia bangun. Dan logika itu masuk akal. Tak mungkin orang tua ini bisa melahirkan anak. Lalu saya bayangkan daripada malaikat itu berdebat dengan si Zakaria, ditutup aja lah mulutnya ini gitu. Cuman gak pakai lakban. Orang ini dibisukan dan ditulikan sekaligus. Coba bayangkan, saya membayangkan si Zakaria itu seperti saya, dia imam, saya juga bisa disebut imam pendeta. Kalau saya tiba-tiba dibisukan dan ditulikan, apa yang bisa kulakukan? Ibu Bapak, seorang pendeta tuli dan bisu, tiba-tiba nih ya, bukan dari sononya, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dilakukan oleh Zakaria yang adalah imam, yang biasa berbicara di depan umum, berbiasa melayani jemaatnya di bait Allah, tiba-tiba bisu dan tuli. Kira-kira apa? Saya bayangkan dia akan ke kamarnya, dia berdoa di situ, dia membuka kitab sucinya di situ, Perjanjian Lama karena dia imam Israel, mulai membacai Alkitab itu, kitab suci itu, mulai berdoa, dan ini murni antara dia dengan Tuhannya. Dia tidak mendengar pendapat orang tentang apa yang dia baca. Dia tidak mendengar pendapat orang tentang apa bunyi doanya. Ia tidak mendengar pikiran orang tentang bagaimana dia berkomunikasi dengan Tuhannya. Dan saat sepi ini, menurut saya justru menjadi saat yang luar biasa berguna dan penting di dalam kehidupan Zakaria kemudian. Ya, kita pun lama-lama saya lihat dalam beragama ini sudah sangat komunal sifatnya. Itu betul, nggak ada salahnya juga. Tetapi kalau sampai hubungan personal kita dengan Tuhan tertutupi semua dengan dimensi-dimensi komunal ini, hati-hati. Jangan sampai nanti Anda menjadi orang yang sibuk beragama, lupa bertuhan. Zakaria bukan orang sembarangan. Dia orang yang dekat dengan bait Allah. Dia tahu isi firman Tuhan, tetapi secara personal kering. Karena akhirnya dia menggunakan akal budinya saja untuk bicara tentang apa yang Allah sodorkan kepadanya sebagai janji, dan janji ini mestinya pertama-tama ditanggapi secara iman, bukan secara akal budi. Memang beriman harus dengan akal sehat, saya juga tidak menentang itu. Tetapi jangan sampai omong saja beriman dengan akal sehat, tapi sebetulnya akal sehatnya lebih dominan daripada imannya. Dalam konteks Zakaria ini nanti kita masih akan melihat apa yang dimaksud dengan iman dalam arti yang sesungguhnya. Dan bukan cuma Zakaria sebetulnya di dalam kisah Alkitab orang yang disuruh diam. Kalau ini dibisukan. Kalau teman-teman ingat, saudara-saudara ingat enggak ya kisah Simon Petrus itu? Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, murid-murid, menurut orang di luar sana, aku ini siapa? Wah, Simon Petrus kan paling biasa nih, paling reaktif. Dia bilang, ada yang bilang kau nabi, ada yang bilang kau Mesias, ada yang bilang kau guru, ada yang bilang kau ini, ada yang bilang kau ini. Ada yang bilang kau Mesias, anak Allah. Lalu Yesus bertanya, oke, itu kata mereka. Sekarang aku tanya, menurutmu aku ini siapa? Lalu Simon Petrus pun langsung cepat bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah. Yesus bilang apa? Betul, tapi diam aja lah kau. Gak usah kau ngomong-ngomong kemana-mana.
Tutup aja mulutmu, kira-kira gitu. Mengapa? Karena nggak lama Yesus bilang, anak manusia itu, Mesias itu akan menderita dan akan mati dalam penderitaan. Petrus bilang, apanya kau bilang? Masa Mesias mati menderita? Itu Simon Petrus tahu mengatakan walau dia tak ngerti. Dan yang paling parah, setelah Yesus ditangkap, apa kata Simon Petrus? Gak kenal aku sama itu. Itu sebabnya dalam peristiwa Simon Petrus, Allah Yesus mencegah Simon Petrus ngomong kalau tidak mengerti. Dia fasih bilang Yesus adalah Mesias, tapi dia tidak tahu esensi daripada kemesiasan bahwa itu harus menderita. Dia ngomong, lalu Yesus bilang, diam aja kau, karena kau nggak ngerti apa yang kau ngomongkan. Dan itu terbukti. Nah, sekarang Zakaria muncul juga dalam hal yang kurang lebih sama. Kalau kau tak percaya, nggak usah ngomong. Kalau kau tak yakin, jangan kau umbar ketidakyakinanmu di sana. Tunggu. Kira-kira gitu ini malaikat. Diam aja kau. Buat kau diam sampai kau lihat apa yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan kepadamu. Saya tidak tahu kapan Anda terakhir kali mengingat bahwa Anda sedang dalam kondisi diam, lalu berurusan dengan Tuhan. Katakanlah berkontemplasi atau bersaat teduh dengan sangat kusuk gitu. Masih ingat kapan terakhir? Jawab sendirilah ya. Tapi kalau aku tanya kapan kalian terakhir ber-PA, mungkin masih ingat tuh. Kemarin Pak. Tapi kapan terakhir bersaat teduh sendiri, berkontemplasi sendiri dengan sungguh-sungguh serius hanya berdua dengan Tuhan? Mungkin agak sulit kita menjawab karena kadang-kadang saat teduh kita pun masih diganggu oleh tugas, skripsi, pikiran tentang dosen, pikiran tentang pacar, macam-macam. Saat yang dinantikan akhirnya tiba dalam kisah ini Bapak Ibu. Elisabet bersalin dan melahirkan anak yang diberi nama Yohanes. Orang-orang mengusulkan kepada Zakaria dan kepada Elisabet supaya anak itu diberi nama Zakaria seperti nama bapaknya. Tapi Elisabet ingat apa yang diperintahkan oleh malaikat itu. Dan orang-orang ini bertanya kepada Zakaria, bagaimana kalau kita bikin nama anakmu aja Zakaria saja, mereka dengan bahasa isyarat. Lalu Zakaria minta kepada mereka batu tulis, lalu dia menulis di situ, namanya adalah Yohanes. Seketika itu juga mulutnya terbuka, lidahnya terlepas, dan Zakaria kembali bisa berbicara, bisa mendengar, bisa berkata-kata. Dan yang pertama sekali keluar dari mulutnya adalah teks yang kita baca tadi, pujian Zakaria. Poin pentingnya ada di sini Ibu Bapak. Mengapa saya katakan poin pentingnya ada di sini? Ketika orang ini 9 bulan yang lalu beriman dengan akal sehatnya saja, dan iman dengan akal sehat itu membawa dia kepada keraguan-raguan, ketidakpercayaan. Begitu dia melewati fase 9 bulan dalam diam itu, dan sekarang dibuktikan di hadapannya bahwa Tuhan tidak bisa dijangkau hanya sejauh pikiran manusia menjangkaunya, mulutnya terbuka. Dan mulut yang terbuka itu pertama sekali menghadirkan pujian. Pujian yang disampaikan oleh Zakaria pun kalau kita amat-amati agak lain juga. Ya. Sebetulnya sukacita Zakaria pada waktu itu apa? Karena dia mendapatkan
anaknya. Betul kan? Tapi dia mengeluarkan pujian yang tidak berbicara soal anaknya itu. Dalam pujian Zakaria ini cuma 2 ayat saja menyinggung tentang Yohanes. Sisanya adalah tentang Yesus, tentang Mesias yang katanya adalah anak Allah yang datang melawat umat untuk menyelamatkan mereka. Nyanyian itu dimulai dari ayat 68 dari Alkitab kita tadi itu. Di sana dituliskan, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia dalam kurung telah. Ini penting, saya ulangi sekali lagi pelan-pelan. Terpujilah Allah Tuhan Israel sebab Ia telah datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Mengapa saya tekankan di situ kata telah tadi? Karena di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang ada pada kita nggak terlalu jelas. Di dalam bahasa aslinya jelas. Bentuk kalimat yang dipakai itu adalah bentuk past tense. Sesuatu yang telah terjadi. Perhatikan ya. Bagaimana bisa Zakaria begitu yakin tentang kehadiran Mesias padahal sebetulnya dalam kisah ini Yesus belum lahir. Yesus belum lahir. Tetapi dia sudah menyanyi, begitu dia melewati fase yang sulit tadi, dan sekarang menyanyi, dan nyanyiannya begitu yakin. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia telah datang. Saudara-saudara, dalam terminologi iman, janji Allah itu pasti dan nyata. Terminologi iman. Zakaria yang tadinya beriman tetapi mengedepankan akal budinya datang dengan keraguan-raguan. Transformasinya kemudian adalah sekarang dia datang dengan bentuk beriman yang paling tepat. Walau belum dilihat, kepastiannya bisa dirasakannya. Itu tadi yang saya katakan. Janji Allah itu pasti dan nyata. Senyata dan sepasti sesuatu itu sudah terjadi. Kalau kita kan gak gitu, buktikan dulu gitu ya. Itu ya, Bapak Ibu. Tuhan, berikanlah kepada kami. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau akan tidak membiarkan anak-anak-Mu menderita. Begitu amin, buktikan ya Tuhan. Iman kita menjadi iman yang menuntut, bukan iman yang percaya. Poin kedua yang penting dari situ juga adalah bahwa kedatangan Yesus Sang Mesias adalah lawatan Allah ke dunia ini. Dalam lagu yang dinyanyikan oleh Zakaria. Ia datang melawat dan membebaskan umatnya. Dia yang selama ini dianggap oleh orang Israel telah meninggalkan mereka. Umat ini tak habis-habis dari masalah. Memberontak kepada Allah, dibuang ke Babel, pulang dari Babel, bangun lagi Yerusalem, bangun lagi Bait Allah yang sudah dihancurkan orang. Sekarang dijajah lagi oleh bangsa lain, oleh Roma dan seterusnya. Mereka menderita lagi dan terus menderita lagi. Dan mereka sebetulnya merasa bahwa Allah memang sudah meninggalkan mereka. Tetapi walau sudah meninggalkan mereka, justru mereka terus berharap, oh Tuhan, kalaupun Kau sudah meninggalkan kami, berbaliklah hatimu, kembalilah, biarlah Engkau datang lagi, datang lagi. Kehausan bangsa ini kepada Allah jelas sekali. Mereka ingin Allah datang dan menyertai serta membebaskan mereka. Waktu yang sangat lama dalam kondisi pengharapan seperti itu, penantian panjang akan lawatan Allah sekarang terjadi. Ya, datang tanpa ada yang menduga.
Jadi lagu yang kalian suka nyanyi-nyanyikan itu ternyata betul ya. Apa tuh? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Gitu ya. Apa lagi? Ya, ternyata betul lagu itu. Waktu menyanyikan pernah gak menyadarinya bahwa ini maksudnya? Bahwa apa yang Tuhan akan kerjakan sesungguhnya itu tidak ditentukan oleh waktu Anda. Tidak ditentukan oleh kebutuhan Anda juga. Tidak ditentukan oleh kapan mestinya menurut kita Tuhan hadir atau tidak. Tetapi waktu sepenuhnya ada di tangan Dia yang empunya waktu. Kedatangan Allah juga adalah untuk membebaskan, melepaskan kita. Tetapi saya ingin mengingatkan kita sore ini untuk tidak buru-buru masuk dulu kepada teologinya Rasul Paulus yang kemudian menggambarkan kepada kita bahwa pembebasan itu kemudian adalah lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Sebab Zakaria dan orang-orang Israel pada zamannya tidak pernah membayangkan penyelamatan jenis seperti itu. Penyelamatan yang mereka harapkan melulu adalah penyelamatan mereka dari ketakutan dan dari ketidakmerdekaan mereka. Karena mereka dijajah, ditindas oleh Roma. Ibu bapak, pembebasan yang mestinya datang dari Yesus juga di dalam kehidupan kita ini tidak melulu kita harus kait-kaitkan dengan dosa saja. Ada keterbelengguan kita yang sekarang nyata kita alami. Banyak. Apa? Misal, ketakutan. Misalnya saja ini contoh. Baru-baru ini saya melihat satu artikel, lalu dia bilang begini di artikel, saya nggak tahu ini banyak mahasiswa mungkin di sini ya, mungkin juga ada dosen, guru. Dia bilang pendidikan di Indonesia tidak mendidik anak-anak untuk menjadi kreatif, tetapi mendidik anak-anak menjadi penakut. Kenapa menjadi penakut? Karena jenis ujiannya adalah jenis ujian yang tidak membuat anak-anak menjadi kreatif, tapi takut untuk tidak pas ujian. Lalu ujiannya pakai multiple choice, pakai pokoknya yang pasti-pasti, hafal mati dari buku teks dan lain-lain sebagainya, bukan analisis dan lain-lain sebagainya. Tapi terlepas dari model ujian ini, memang pendidikan kita masih dibingkai dalam bingkai ketakutan. Gak belajar karena takut gak lulus, bukan karena takut gak jadi manusia. Ujian takut nggak dapat nilai bagus, bukan takut bahwa semua yang dipelajari berguna atau tidak nanti dalam kehidupan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau begitu pendidikan juga membelenggu. Semoga saya salah, tetapi bahasa ini kan sudah dari dulu ada. Sejak Paulo Freire terus mendengungkan pendidikan mesti membebaskan, pendidikan mesti memerdekakan dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang membebaskan kita dari sini? Gak tahu saya, kita tunggulah. Menteri Pendidikan, gak tahu juga. Belum ada tanda-tanda. Gak ada harapan, gak tahu saya, gak berani saya bilang begitu. Karena kalau saya bilang gak ada harapan, udah sama aku sama si Zakaria ini. Lalu apakah di dalam konteks-konteks seperti itu kita bisa berharap kepada Tuhan? Mestinya bisa. Mestinya bisa, Ibu Bapak. Salah satu contoh, Allah datang melawat dan membebaskan umat, membebaskan kita, memerdekakan kita. Itu yang dinyanyikan oleh Zakaria dan itu memang yang sejak dari perjanjian lama dijanjikan. Tinggal bagaimana kita mempercayainya dan bagaimana kepercayaan itu kemudian berdampak di dalam setiap perilaku kehidupan kita juga.
Kalau saya dosen, ya saya memang pengajar di Sekolah Tinggi Teologi. Saya terus berdoa dan berusaha supaya apa yang saya berikan kepada mahasiswa saya tidak sampai membuat mereka merasa jadi terjajah. Termasuk model-model textbook, model-model ujian dan seterusnya itu. Termasuk bagaimana mereka meyakini Tuhannya. Mestinya bukan saya yang menentukan itu. Di dalam teks firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, pembebasan dimulai dari orang-orang Israel. Memang itu ada di dalam teks firman Tuhan kita. Kedatangan Allah pertama-tama datang kepada orang Israel, umat Israel. Dan itu sebabnya di dalam Matius 15:24 dituliskan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu di dalam konteks cerita perempuan Kanaan yang minta ditolong oleh Yesus. Lalu Yesus bilang, tidak pantas roti yang disiapkan bagi anak-anak diberikan kepada anjing. Kasar sekali. Tapi perempuan itu bilang kepada Yesus, betul Tuhan, memang tidak pantas, tetapi anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus bilang, imanmu menyelamatkan engkau. Walau saya bukan keturunan Israel, Anda bukan keturunan Israel, tetapi Anda adalah Israel menurut Anda secara iman, maka firman Tuhan ini berbicara pertama-tama kepada kita. Dan dari kita, ini mesti bisa juga sampai kemana-mana. Benediktus Zakaria ini diakhiri dengan janji yang sekali lagi mesti kita aminkan sebagai sesuatu yang pasti dan nyata. Bahwa kita yang tinggal dalam kegelapan, dalam bentuk apapun itu, kita yang tahu sendiri, kita bisa menyebutkannya. Kita bisa melihat apa persoalan-persoalan yang sekarang kita hadapi secara pribadi-pribadi. Bahwa kita yang tinggal di dalam kegelapan dan dalam naungan maut, saat ini lewat lawatan Allah kita bisa berjalan di dalam damai sejahtera. Seperti itu yang tertulis di dalam akhir daripada lagu Zakaria ini di ayat yang ke-79. Untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara sekalian, maka Zakaria akhirnya memberi teladan, contoh lah ya. Kalau teladan nanti sepertinya kita harus mesti meniru dia. Contoh bagaimana transformasi bisa dan mestinya berjalan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Orang percaya mesti progresif. Mereka mesti bergerak. Mereka mesti keluar dari cangkang-cangkangnya. Bahkan dari keyakinan yang paling diyakininya. Jika itu tidak membawanya kepada kepercayaan yang sepenuhnya kepada apa yang dijanjikan oleh Allah bagi kehidupan orang-orang percaya. Semoga kita sebagai orang-orang yang menerima janji Tuhan senantiasa hidup di dalam janji itu dan bersetia dengan keyakinan penuh bahwa janji itu sudah diberikan dan akan terus diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah ibadah yang Tuhan beri pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Engkau terus menambah-nambahkan keyakinan bagi setiap kami atas janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sebentar hamba-Mu akan berhenti berbicara. Hamba-Mu memohon supaya Roh-Mu, Roh yang kudus tetap tinggal bersama dengan kami semua. Sehingga Roh itu tetap boleh membisikkan apa yang kami dengar hari ini dan mengingatkan kami akan janji Tuhan yang mesti kami percayai. Maka
kami akan berjalan di dalam jalan-jalan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan jalan-jalan itu menjadi jalan-jalan yang indah, walau tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang mungkin ada. Tetapi jika Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami, yang melawat kami senantiasa, maka segala hal boleh kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Maka terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi, Aku Percaya. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Oh Tuhan, sanggup menjawab semua seru doaku. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan, ku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan, ku dahsyat Kau turun tangan memberkatiku. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Untuk menghantar kita mempersembahkan kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia pasal yang Ibrani pasal yang ke-13 ayat 16. Demikian tertulis di sana.
Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, agar diri tak tahu amal aku yang kanan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Coming soon. Ibadah perayaan malam Natal GKPI Padang Bulan, hari Rabu, 24 Desember 2025, pukul 19 WIB. Mari datang dan rayakan Natal dengan penuh syukur. Kristus telah lahir bagi kita. Demi kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bersama, kami mengimbau seluruh jemaat untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, demi menjaga keamanan ibadah, kami mohon dengan hormat agar jemaat tidak membawa ransel atau tas berukuran besar ke dalam ruang ibadah. Barang bawaan secukupnya sangat membantu menciptakan suasana ibadah yang aman dan nyaman bagi kita semua. Kedua, untuk menjaga kehusyukan dan kesakralan ibadah Natal, kami mengimbau jemaat untuk tidak makan di dalam ruang gereja selama ibadah berlangsung. Ketiga, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Keempat, demi kenyamanan dan kesehatan bersama, kami mengingatkan bahwa selama ibadah berlangsung, area gereja merupakan kawasan bebas rokok. Kelima, guna membantu kelancaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan di sekitar area gereja, kami mengimbau jemaat untuk menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan bila memungkinkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama jemaat sekalian. Kiranya ibadah malam Natal ini berjalan dengan tertib, hikmat, dan penuh sukacita, sehingga kita semua dapat merasakan kehadiran Kristus, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sampai jumpa di ibadah malam Natal GKPI Padang Bulan, 24 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati.